gagal perpanjang jabatan presiden. Jangan-jangan perubahan GBHN, menghidupkan kembali GBHN, itu akan menyasar pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Dasar. Khususnya apa? Soal pemilihan presiden. Karena kalau GBHN diserahkan kepada MPR dan MPR menghitung keberhasilan presiden berdasarkan GBHN, MPR bisa menjewer presiden berdasarkan GBHN, ya maka itu bisa jadi sangat mungkin mengubah proses pemilihan presiden yang awalnya sudah secara langsung itu berpindah menjadi ke MPR. Kenapa? Karena MPR menjadi parameter, seakan-akan menghidupkan kembali presiden sebagai mandataris MPR. Nah, ini dua hal yang harus kita bicarakan nih. Yang pertama, ini soal wewenang. Amandemen itu tidak ada kaitannya dengan eksekutif. Kita ingatkan, politika ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah, urusan amandemen itu adalah urusan dari legislatif, khususnya MPR. Nah, mereka lah yang menentukan mau amandemen, apa saja isi amandemen, itu adalah wilayah otoritas mereka. Ya, gimana kita mau berhenti bicara tentang jabatan presiden 3 periode atau memperpanjang masa jabatan presiden, sementara ada bocoran dari dalam. Nah, ini bisa dihentikan sebenarnya Mas Arief dan Ria. Kalau kemudian amandemen ini tidak dilakukan dalam waktu dekat. Jadi wacana isu amandemen terbatas yang ingin mengembalikan GBHN itu ya harus di stop juga dong. Itu kan MPR sudah ngomong kemana-mana. Selama isu amandemen itu terus bergulir, maka selama itu pula 3 periode, nambah jabatan presiden dan seterusnya, itu akan terus dilakukan ya oleh publik ya untuk tentu mencurigai kekuasaan yang terus dilanggar. Karena kan pada bulan Juni lalu, misalnya Tempo itu menulis, saya kira cukup aktif gitu ya, dengan sumber-sumber yang mereka miliki. Ada upaya-upaya kelompok tertentu untuk mempertahankan kekuasaan Presiden Jokowi. Misalnya mengusulkan Jokowi untuk maju kembali. Itu jelas kok, relawannya sudah muncul di mana-mana. Di mana orang mau berhenti bicara ini? Kemudian misalnya belakangan juga santer ada upaya untuk memundurkan pemilu. Tidak lagi 2024, tapi 2027. Itu kan akal-akalan supaya jabatan presiden itu bertambah 2 tahun, DPR juga bertambah 2 tahun tanpa visi misi, tanpa kampanye, tanpa cebong kampret, mereka panjang tuh jabatan politik. Nah, kumpulan-kumpulan partai politik yang parlemen non-parlemen itu kan semakin menebalkan keyakinan publik bahwa tentu presiden perlu berkonsultasi karena dalam banyak hal pasti menjadi sasaran dan peluru tajam kritik banyak orang karena seakan-akan ini presiden juga minat, padahal kan berulang-ulang sudah menolak. Tapi sekali lagi wacana ini terus Mas Fadil ya sama Maria. Saya khawatir di politik kita ini kan selalu ada panggung depan dan panggung belakangnya. Politisi ini kan panggung depannya indah-indah, cantik-cantik, kelihatan negarawan gitu ya. Tapi panggung belakang itu kan banyak jalan berkelok di ruang gelap yang kemudian bisa berubah setiap saat. Gagal perpanjang jabatan presiden. Kajian Merah Putih, pemerintah RRC akan membuat perhitungan kepada LBB. Pemerintah Cina mempunyai peran memperpanjang jabatan presiden di Indonesia agar proyek One Belt, One Road atau jalur sutra modern tidak terbengkalai. Pemerintah Cina akan menyeret atau membuat perhitungan dengan LBB jika sampai 3 periode atau perpanjangan masa jabatan presiden sampai gagal, kata Koordinator Kajian Merah Putih Sutoyo Abadi kepada suaranasional.com Kamis 31 Maret. Kata Sutoyo, syarat untuk meneruskan program ABOR antara lain adalah perpanjangan masa jabatan dan 3 periode. Cina sudah jadikan LBP sebagai main of guard-nya. Sutoyo mengatakan perjuangan untuk memperpanjang jabatan presiden dan atau amandemen Undang-Undang Dasar untuk masa jabatan 3 periode atau jabatan seumur hidup adalah pintu masuk satu-satunya agar bisa aman dan selamat. Untuk mewujudkannya, sekuat tenaga harus melakukan pencitraan penyesatan sesuai realitas. Begitulah ungkapnya. Sayang, momentumnya telah hilang. Main-main dengan pencitraan sudah membentur dengan keadaan yang sudah berubah. Rakyat menolak dan sebagian partai-partai koalisi besar yang dibangun selama ini sebagai benteng pertahanannya justru melakukan perlawanan. Kata Sutoyo, mutar balikan fakta dengan fiksi, hilang kekuatan magis perlindungnya.
terus nekat melakukan rekayasa kebohongan di tempat yang terang benderang. Luhut terus melakukan operasi di lorong yang gelap gulita. Ucapan garing perkataan dan tingkah lakunya justru menyeret dirinya menjadi musuh bersama masyarakat. Luhut harus menyadari 1.000 dan 1 juta mata rakyat sedang terus membuntuti, mengamati, membaca, bahkan sebagian rakyat sudah sampai pada klimaks kemarahannya. Harus menangkapnya, jelas Sutoyo. Di lorong yang gelap penampilannya akan semakin semu menunjukkan tanda-tanda kepanikan, wajah pucat dan kosong. Ragu mengambil keputusan dan ketakutan, percaya atau tidak tiba waktunya Luhut akan masuk perangkap yang dibuatnya sendiri. Ia mengatakan semua rekayasa jualan Jokowi dengan pencitraan fiksinya berlindung dengan penampilan ucapan atau bicara tentang kebajikan. Kejujuran dan kebenaran semuanya sudah terbongkar dan terbaca oleh rakyat. Tidak lagi bisa menjadi topeng yang sempurna dalam dunia politiknya. Bayang-bayang dalam bayang, bayang-bayang dalam bayang, karena manuvernya tinggal bayang-bayang, tidak lagi memiliki kekuatan yang kokoh, bahkan akan segera roboh. LBP saat ini berada dalam lorong yang gelap dan akan semakin gelap, terperangkap dalam penyesatan dirinya sendiri, benar-benar dalam bahaya, begitulah pungkasnya. Karenanya dalam konteks ini saya termasuk orang yang sampai sekarang belum sepenuhnya percaya kepada para politisi. Ya, karena memang politisi ini suka berubah-berubah. Ada yang bilang tak mau keluarganya masuk politik, di akhir tikungan. Ada yang anti politik dinasti, ternyata juga anak istrinya dimajukan dan semacamnya. Dengan politisi itu yang di parlemen atau yang di eksekutif? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Ya, siap. Gak mungkin DPR dan MPR itu berdiri sendiri. Eksekutif pasti juga terlibat. Ini kan perkoncoan elit yang ngurus negara ini. Jadi kalau mau jujur sebenarnya, soal amandemen ini bisa dihentikan kalau DPR, MPR, dan elit-elit bicara tentang amandemen. Udah itu saja. 25 Agustus 2021 ketika 7 partai politik bertemu dengan presiden. 6 koalisi, 1 PAN, ahlan wa sahlan buat PAN. Sebenarnya agendanya itu ada 5 ya. Yang pertama itu adalah update mengenai kemajuan perkembangan penanganan pandemi. Kemudian tentang makroekonomi, kemudian mengenai strategi ekonomi. Jadi untuk mempertahankan momentum ekonomi yang tumbuh 7,07% di kuartal kedua ini. Ya, saya berharap begitu, Mas Arief. Semoga presiden ini iman politiknya tetap konsisten dan kuat dan selalu dijagain oleh Bang Fajrul, supaya tidak tergoda oleh rayuan-rayuan dari berbagai banyak kepentingan politik. Karena memperpanjang masa jabatan presiden 2 tahun atau 3 tahun dengan cara memundurkan pemilu ini adalah kenikmatan yang agak susah untuk ditolak oleh siapapun. Ya, Jokowi bisa memperpanjang misalnya jabatan presidennya 3 tahun tanpa kampanye dan tanpa visi misi. Begitupun dengan DPR, tanpa kampanye, tanpa visi misi, tanpa belusukan ke bawah mendapat dukungan rakyat. Nah, justru yang mengemuka belakangan yang kita tangkap dari tanda-tanda alam itu, ya soal bagaimana pemilu ini diundurkan. Bukan lagi 2024, tapi 2027. Seperti yang disampaikan oleh Mas Bro Noel ini. Alasannya apa? Pandemik, nggak kelar-kelar. Duit negara juga banyak habis buat bansos, buat operasional negara, dan lain-lain. Nah, saya kira ini yang kemudian menurut saya cukup khawatir, Mas Fadil dan Maria. Di tengah misalnya dukungan politik parlemen yang sampai 82%, saya kira apapun bisa terjadi dalam waktu sekejap.